Ya, kenapa ini perlu diberikan pada sistem endokrin? Ya, karena ternyata permasalahan GAGI ini seperti GAGI itu singkatan dari gangguan akibat kekurangan yodium, ya. Akibat dari GAGI ini ternyata masih dijumpai, ya, bukan hanya di Indonesia ataupun benua Asia, tapi dijumpai di seluruh belahan dunia. Ya, dari referensi dikatakan setidaknya sepertiga, ya, dari penduduk dunia itu beresiko, ya, untuk mengalami kekurangan yodium. Ya, sekitar 8% sampai mengalami goiter. Apa itu goiter? Ada yang tahu? Coba dicari sebentar, goiter. Coba di googling, coba. Angkat tangan siapa yang tahu? Stroma gendongan dok. Ya, siapa? Gendongan dok atau nggak stroma kalau nggak salah. Gondongan. Oke. Apakah gondongan dengan gondok sama? Ada yang bisa jawab? Silakan. Siapa tadi? Silakan. Recording in progress. Kalau gondongan mumps, ya. Kalau goiter, Gondokan. gondok. Iya, betul. Berarti kalau mumps itu yang terkena itu apa? Organ apa? Kelenjar parotis ya dok. Nah, betul Suci ya. Oke, betul. Jadi kelenjar parotisnya yang terkena inflamasi dan infeksi gondongan ya. Ada yang sudah pernah mengalami gondongan mungkin waktu masih kecil? Yang biasa dikasih yang abu-abu itu ya? Bener nggak? Nah, itu kelenjar parotisnya yang infeksi ya. Tapi kalau goiter, itu yang terkena adalah kelenjar tiroid ya. Jadi itu dua organ yang berbeda. Paham nggak? Ya, jangan dibolak-balik lagi ya kalau udah selesai sistem endokrin. Gondongan itu tidak sama dengan gondok. Ya, sekali lagi saya ulangin, gondok itu mengenai kelenjar tiroid, pembesaran kelenjar tiroid. Kalau gondongan mengenai kelenjar parotis. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, masalah kekurangan yodium ini ya tidak ada kaitannya dengan masalah sosial ekonomi. Jadi bukan berarti yang masyarakat sosial ekonomi rendah itu lebih beresiko mengalami goiter gitu. Enggak ya, karena ini terjadi masalah geologis. Nah, apa maksudnya masalah geologis? Masalah geologis berarti masalah ini terkait dengan kondisi tertentu dari geografis daerah tertentu ya. Contohnya di mana yang beresiko untuk mengalami kekurangan yodium? Ada yang tahu? Daerah-daerah bagaimana sih yang beresiko untuk mengalami kekurangan yodium? Daerah pegunungan dok. Iya, betul, daerah pegunungan. Terus ada lagi? Daerah minim air dok. Minim air yang bagaimana? Bukan minim air mungkin ya, tapi daerah tersebut ya lapisan tanahnya itu sedikit mengandung yodium. Sehingga kandungan airnya juga sedikit mengandung yodium ya. Jadi ada daerah-daerah tertentu gitu ya. Nah, masyarakat yang tinggal pada daerah-daerah seperti itu
itu tentu saja beresiko mengalami kekurangan yodium gitu ya. Nah, selain itu pengetahuan masyarakat tentang apa itu yodium, bagaimana pentingnya manfaatnya ya, lalu sumber-sumber yang mengandung yodium itu ternyata masih kurang. Oke. Makanya kita calon dokter nih ya, dokter-dokter harus paham mengenai yodium ya, sehingga nanti di masyarakat bisa melakukan edukasi terhadap masyarakat. Oke, kita lihat di sini ya. Mau di benua Afrika, Amerika, Eropa, ya di Asia, itu semuanya angka resiko mengalami defisiensi yodium itu lumayan tinggi. Ya, kalau dilihat dari proporsi penduduk yang jika diperiksa kadar yodium di dalam urinnya, ya kadarnya kurang dari 100 gram per liter atau 100 gram per sen, ya artinya apa? Artinya kandungan yodium di dalam tubuhnya kurang ya. Kalau di dalam tubuhnya cukup yodium, kalau diperiksa kadar yodium di dalam urinnya itu berkisar antara 100 sampai di bawah 200. Itu berarti kadarnya optimum. Ya, tapi kalau di bawah 100 artinya dia mengalami defisiensi ya. Dan ini tersebar di setiap benua di seluruh dunia. Ya, secara global ya lebih kurang 36,9% mengalami defisiensi yodium yang ditandai dengan kurangnya kadar yodium di dalam urinnya. Oke, sekarang kita ingin memasuki apa sih itu yodium dan apa gunanya. Ya. Yodium itu merupakan suatu zat gizi mikro, ya kita sudah tahu zat gizi mikro artinya zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, ya. Esensial artinya harus didapat dari sumber di luar tubuh, dari diet, ya tidak bisa didapat di dalam tubuh, ya. Secara alamiah yodium ini dijumpai di alam, ya. Kadarnya cukup konstan pada air laut, ya, tapi beda-beda kadarnya pada tanah dan air tanah di suatu daerah tertentu. Ya. Nah, apa akibatnya? Karena berbeda-beda itu, maka kandungan yodium pada tanaman maupun hewan ternak yang hidup pada daerah-daerah tertentu itu juga beda-beda. Ya, kalau kita makan tanaman yang tumbuh di daerah pegunungan, mungkin kalau diperiksa yodiumnya itu lebih rendah kadarnya daripada kandungan yodium pada tanaman yang bukan pada daerah-daerah yang rendah kadar yodiumnya. Nah, demikian juga dengan hewan-hewan yang memakan tanaman tersebut, ya otomatis kandungan yodium di dalam tubuh hewan itu juga lebih rendah ya karena apa yang dikonsumsinya mengandung kadar yodium yang rendah ya. Jadi pembesaran kelenjar tiroid itu ternyata tidak hanya dijumpai pada manusia ya. Di sini saya tunjukkan di gambar ini semacam kambing atau domba ya, kita lihat ini juga kelenjar tiroidnya membesar. Nah, kemungkinan kambing atau domba ini makan rumput-rumputan atau daun-daunan ya yang hidup pada daerah yang mungkin kandungan yodium di tanah atau di airnya itu rendah gitu ya. Nah, di mana itu umumnya di daerah-daerah pegunungan ya atau pada daerah-daerah yang sering dilanda banjir ya, atau permukaan tanahnya erosi ya atau di daerah terjadi pembakaran hutan ya. Kenapa? Karena biasanya yodium itu terdapat pada lapisan tanah yang bagian atas. Ya, jadi kalau daerah tersebut sering banjir ya atau erosi atau terjadi kebakaran hutan, lapisan tanah bagian atas itu kan tergerus ya, sehingga kandungan yodiumnya semakin rendah gitu. Nah, yodium ini sangat penting ya karena kita ketahui diperlukan dalam proses sintesis hormon tiroid. Ya, di sini lihat rumus bangun dari
tiroksin, hormon tiroksin atau T4. Nah, di sini ada 4 nih molekul iodiumnya. Nah, dibutuhkan 4 molekul iodium setiap satu tiroksin ini. Sehingga bagaimana kalau iodium di dalam tubuh kurang? Bisa nggak tubuh mensintesis hormon tiroksin ini dalam jumlah yang cukup? Tentu saja tidak, ya. Jadi inilah yang menyebabkan pembentukan hormon tiroksin menjadi terganggu, ya. Nah, berapa jumlah total iodium di dalam tubuh manusia? Itu secara total itu hanya sekitar 15 sampai 20 miligram. Ya, bayangkan satuannya miligram loh, ya. 20 miligram berarti 2 gram. 2 gram kecil sedikit sekali ya yang tersebar di seluruh tubuh ya. Tetapi sebagian besar 70 sampai 80% itu dijumpai di kelenjar tiroid. Ya, sisanya tersebar di seluruh tubuh seperti di kelenjar mame ya, di mukosa lambung dan di darah. Nah, fungsi hormon tiroid sangat penting ya karena dia terlibat dalam mempertahankan laju metabolisme di dalam tubuh dan pelepasan energi selama proses metabolisme. Ya, bagaimana kalau tubuh mengalami kekurangan hormon tiroid? Berarti laju metabolisme menjadi terganggu ya, terjadi laju metabolismenya lambat atau hipometabolisme ya. Dan pelepasan energi juga berkurang ya, sehingga kita lihat orang-orang yang hipotiroid itu dia sering merasa kedinginan ya, beda dengan hipertiroid yang selalu kepanasan ya kan. Nah, dia meregulasi panas tubuh dan juga berperan dalam sintesis protein ya. Jadi penting banget kalau hormon tiroidnya terganggu, berarti sintesis protein dalam tubuh juga terganggu. Fungsi-fungsi enzim juga terganggu. Transport seluler dan berbagai proses fisiologis lain juga terganggu. Ya. Nah, yang kita takutkan itu jika terjadi defisiensi atau kekurangan hormon tiroid yang terjadi pada bayi atau anak yang sedang tumbuh ya. Nah, karena fungsinya ya terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal sebagian besar organ, terutama otak ya. Apa yang terjadi kalau terjadi pada masa janin, ibu hamil kekurangan iodium ya, maka terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan dari tubuh janin yang ada di kandungannya, terutama bagian otaknya ya. Di mana itu berarti nanti pasti akan terganggu segala fungsi ya, terutama kecerdasan dari si janin dan anak tersebut. Oke. Apa itu GAGI? Gangguan akibat kekurangan iodium, atau kalau bahasa Inggrisnya biasanya iodine deficiency disorder ya, IDD. Itu merupakan sekumpulan gejala ya, sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh kekurangan iodium ya dalam waktu yang lama. Ya, jadi terus-menerus. Jadi misalnya kalau tinggal di suatu daerah tersebut kurang iodium seperti tadi yang sudah dijelaskan, artinya kan dalam waktu yang lama ya, masyarakat di daerah tersebut ya terus-terusan terpapar dengan makanan maupun minuman yang kadar iodiumnya rendah gitu ya. Jadi dalam waktu yang lama ya, dan ini terkait dengan masalah geologis bukan sosial ekonomi ya. Oleh karena itu penegakan diagnosis dari GAGI itu dilihat dari komunitas atau populasi masyarakat tertentu ya, bukan secara individu. Ya, jadi biasanya yang terjadi itu pada populasi gitu, populasi. Karena daerah tersebut semuanya geologis pada daerah tersebut semuanya kekurangan iodium. Jadi yang terjadi juga pada populasi yang hidup pada daerah tersebut ya. Jadi bukan masalah per individu nih ya. Dan GAGI ini bisa dicegah. Bagaimana caranya? Ya, kalau kita sudah mengetahui daerah tersebut mengalami daerah yang rendah iodium, artinya diadakan suatu tindakan ya tertentu
sehingga masyarakat di daerah tersebut mengkonsumsi yodium dalam jumlah yang cukup. Apa-apa saja yang dapat dilakukan itu nanti akan kita jelaskan di belakang ya. Oke, apa saja sih manifestasi dari GAKI ya? GAKI bisa terjadi pada berbagai kelompok usia, mulai dari janin di dalam kandungan sampai usia dewasa dan orang tua. Ya, jika ibu hamil ya mengalami kekurangan yodium, maka janin yang ada di kandungannya juga kekurangan yodium. Ya kan? Apa akibatnya? Bisa menyebabkan abortus, ya, atau lahir dalam kondisi tidak hidup, bisa juga berupa kelainan bawaan, ya, semua itu menyebabkan resiko mortalitas pada masa perinatal dan pada masa bayi menjadi lebih tinggi, ya. Nah, kalaupun dia berkembang, itu biasanya mengalami kelainan ya seperti kreatin, ya kretinisme yang neurologik, ya gangguan mental, gangguan bicara, gangguan mendengar, ya spastik, ya matanya strabismus, ya atau kretinisme yang myxedematos, ya yang ciri-cirinya dwarfism ya atau tubuhnya cebol ya tubuhnya kecil, defisiensi mental, dan sampai gangguan psikomotor. Ini kalau terjadi pada masa fetus. Nah, kalau terjadi defisiensi pada masa neonatus, ya bisa terlihat berupa kelainan pembesaran kelenjar gondok goiter, ya hipotiroidism, dan rentan terhadap radiasi nuklir. Juga terjadi pada kelompok anak dan remaja, ya. Lalu pada kelompok dewasa, semua bisa mengalami defisiensi. Nah, defisiensi yodium pada ibu hamil ya apa akibatnya? Ya, akibatnya janin di dalam kandungannya tidak bisa memproduksi hormon tirosin, ya. Oh, enggak, maksudnya gini. Janin di dalam kandungan, ya, selama janin berada dalam kandungan, janin itu belum bisa memproduksi hormon tirosin. Sehingga janin itu tergantung kepada ibunya. Jika ibunya mengalami defisiensi, maka defisiensi yodium itu juga terjadi pada janin. Ya, akibatnya aktivitas metabolisme semua sel pada janin menjadi menurun. Sehingga ya janin mengalami gangguan pertumbuhan. Ya. Jika terjadi defisiensi pada kehamilan trimester kedua, ya, kita tahu pada masa ini merupakan masa-masa yang sangat penting di mana terjadi pembentukan neuron-neuron di korteks cerebri dan di ganglia basalis. Ya, sehingga kondisi itu bisa menyebabkan gangguan perkembangan otak. Ya, dan ini bersifat irreversibel. Artinya apa? Ketika bayi tersebut lahir ke dunia, ya, kemudian kita memodifikasi dengan pemberian yodium yang cukup, ya, apakah perkembangan otaknya bisa dikembalikan? Nggak bisa, ya, kondisi itu sudah irreversibel, ya, makanya penting sekali ya pada ibu hamil ya jangan sampai kekurangan yodium. Lalu pada masa trimester kedua ini juga merupakan masa pembentukan koklear, ya, merupakan organ pendengaran, ya. Nah, bagaimana kalau ini terjadi gangguan, maka anak yang lahir tidak akan bisa mendengar, ya. Kalau seseorang tidak bisa mendengar, bagaimana dia mau bisa berbicara, ya? Karena anak-anak pada waktu masa kecil itu bicara kan bisanya setelah diajarkan ya, setelah dia mendengar, lalu dia meniru, lalu dia bisa mengatakan, ya kan? Nah, kalau tuli tidak bisa mendengar, kemungkinan besar dia juga tidak akan bisa bicara karena dia tidak bisa meniru, gitu, ya. Sayang sekali ya. Nah, akibatnya bayi yang dilahirkan, ya,
pada akibat ibu yang hamil kekurangan yodium umumnya meninggal dalam seminggu waktu kelahiran, ya umur seminggu umumnya meninggal. Atau kalaupun dia tidak meninggal, biasanya ada gangguan berupa tuli, bisu, dan gangguan pertumbuhan, ya tubuhannya kreatin atau tubuhnya pendek, ya. Oke, kita lanjutkan ya akibat defisiensi yodium terhadap perkembangan intelektual. Terhadap perkembangan intelektual juga sangat penting ya. Kalau kita lihat nih gambaran dari pertumbuhan sinaps di otak ya. Ada bayi baru lahir ya, pertumbuhan sinaps di otaknya masih sedikit. 1 bulan berkembang ya, jadi semakin padat. 9 bulan sudah padat lagi. 2 tahun ya, ini merupakan golden period ya dari sejak lahir sampai usia 2 tahun. Ini harus sangat diperhatikan nih, kecukupan segala zat gizinya termasuk yodium. Ya, kalau pada masa ini terjadi gangguan tadi, gangguan yodium, maka pertumbuhan sinaps di otak menjadi terganggu dan tidak akan timbul percabangan-percabangan yang ramai seperti ini. Ya, kalau percabangan yang cepat seperti ini, padat seperti ini, berarti kan sep ya sinyal-sinyal itu dihantarkan dengan sangat cepat, ya pasti anaknya cerdas dan pintar. Tapi bayangkan kalau sinaps-sinaps di otaknya itu tidak berkembang seperti ini ya, ini mungkin yang kita kenal sebagai lemot itu ya, lemah otak itu ya. Jadi kalau diberi rangsangan anaknya lama gitu, diajari sesuatu lama baru ngerti ya, mungkin seperti itu ya. Oke, hipotiroidism itu bisa menyebabkan hipoplasia. Hipoplasia artinya apa? Ada yang bisa menjawab? Hipoplasia apa bedanya dengan hipotrofi? Hipoplasia, ada bisa menjawab? Hipoplasia, coba di googling hipoplasia. Kurangan sel. Hipoplasia kekurangan sel, Dok. Iya, jadi jumlah selnya lebih sedikit ya. Jumlah sel otaknya lebih sedikit ya. Lalu ramifikasi seperti tadi ya, ramifikasi itu yang ini. Ini kan namanya ramifikasi ya, kayak serabut-serabut namanya ramifikasi. Nah, ramifikasi dendrit dan koneksi internal neural menjadi menurun ya. Jadi kalau kita lihat nih contohnya ramifikasinya yang normal seperti ini ya, umur 2 tahun itu percabangan ramifikasinya udah banyak banget gitu. Sehingga dikasih rangsangan sedikit aja ya langsung cepat gitu sinyalnya nyampe, ya nggak? Tapi kalau misalnya ramifikasinya kurang terjadi seperti ini ya, cabang-cabangnya jarang-jarang, kalau dikasih refleks rangsangan tertentu, ya responnya juga lama gitu ya. Apa akibatnya kalau terjadi gangguan dari pembentukan sel otak maupun ramifikasi dendrit dan koneksi interneural? Anaknya menjadi gangguan kecerdasan. Ya, kalau diperiksa rata-rata IQ anak yang mengalami hipotiroid itu lebih rendah dibanding anak-anak yang normal. Ya, kalau sudah sampai terjadi pembesaran kelenjar tiroid yang kita kenal dengan gondok ya, itu biasanya kalau diperiksa kecerdasannya itu IQ-nya lebih rendah 5 sampai 10 poin di bawah IQ anak yang normal yang tidak mengalami gangguan tiroid. Itu udah signifikan ya, kurang 5 sampai 10. Mungkin kalau masuk tes kedokteran ya udah nggak bisa diterima nih ya. Jadi insya Allah sih yang mahasiswa kedokteran angkatan 2021 angkatan berapa ini? Itu semuanya tidak ada yang mengalami defisit kekurangan yodium ya. Kalau enggak kemungkinan ya nggak lulus ya kemarin waktu tes masuk kedokteran ya. Nah, apalagi kalau sampai terjadi gangguan pertumbuhan berupa kreatin ya. Orang yang kreatin kalau diperiksa IQ-nya itu bisa defisit sekitar 50 poin di bawah range IQ yang normal. Lalu
gondok ya tadi goiter ya terjadi pembesaran kelenjar gondok ya. Ini kenapa bisa terjadi pembesaran kelenjar gondok pada orang-orang hipotiroid ya? Akibat keterbatasan ketersediaan yodium tadi ya, defisiensi yodium menyebabkan kelenjar hipofisis akan mensekresikan hormon TSH menjadi lebih banyak ya, disekresikan TSH dalam jumlah banyak. Maksudnya apa? Supaya dikirim ke kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid disuruh bekerja lebih aktif. Ayo buat kelenjar tiroid gitu. Ayo hasilkan hormon tiroid lebih banyak gitu ya. Nah, akibatnya karena kelenjar tiroid dipaksa terus-menerus ya dalam jangka panjang untuk disuruh bekerja menghasilkan hormon tiroid dalam jumlah yang cukup, akhirnya terjadilah hipertrofi dari kelenjar tiroid. Ya, jadi bisa terjadi pembesaran kelenjar tiroid yang kita kenal sebagai goiter atau gondok. Ya, jadi hati-hati kalau terjadi pembesaran tiroid ya, itu harus diperiksa hormon TSH-nya maupun FT4-nya. Ya, apakah dia hipertiroid atau hipotiroid ya. Jadi kelenjar tiroid membesar ini bisa jadi karena hipotiroid, akibat tadi kelenjar tiroid dipaksa terus-menerus bekerja keras untuk menghasilkan hormon tiroid dalam jumlah yang cukup, atau bisa juga pembesaran ini ternyata akibat hipertiroid ya. Jadi jangan salah ya. Kelenjar tiroid ini bisa membesar bukan otomatis hipotiroid atau hipertiroid ya. Dengan goiter dapat terjadi ya, pembesaran kelenjar goiter ini bisa terjadi jika asupan yodium terjadi dalam jumlah yang kurang, konsisten terus-menerus ya dalam jangka waktu yang cukup lama dengan jumlah yang kurang dari 50 mikrogram per hari. Nah, berapa rupanya jumlah yodium yang disarankan per hari? Ya, kenapa kurang dari 50 mikrogram dalam waktu jangka yang panjang itu bisa menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid. Nanti dijelaskan di belakang ya. Ingat ya, kurang dari 50 mikrogram. Emangnya asupan normalnya berapa? Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini tadi ya gondok endemik ya. Jadi isu gondok itu biasanya selalu dikatakan sebagai gondok yang endemik. Kenapa? Karena dia terkait dengan kondisi geologis tadi ya. Jadi dijumpai di populasi, biasanya di populasi atau daerah tertentu yang mengalami kekurangan yodium, masyarakatnya juga banyak mengalami gondok. Jadi dia bersifat endemik ya. Bukan satu-satu tapi dia endemik ya. Penetapan diagnosis defisiensi bukan dilihat secara individu tapi di populasi ya. Disebut daerah tersebut mengalami gondok endemik jika prevalensi masyarakat yang mengalami gondok di daerah tersebut lebih dari 5%. Jadi kalau ada 100 orang ya tinggal di suatu daerah, lebih 5 orang mengalami gondok, artinya di daerah itu sudah bisa disebut mengalami gondok endemik. Gondok ini sudah diketahui sejak lama ya, sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, ini bisa dibuktikan ya kalau kita lihat stupa-stupa atau candi ya, salah satunya Candi Borobudur. Itu kalau kita lihat itu salah satu profil yang digambarkan itu ada yang seperti ini ya, jadi terlihat seperti ini. Ini mungkin di daerah tersebut ya, apalagi kayak Candi Borobudur itu kan di pegunungan ya, di daerah pegunungan. Nah, kita tahu tadi hormon tiroid apa namanya, kandungan yodiumnya kan rendah ya, jadi kemungkinan besar masyarakat di situ tuh mengalami gondok endemik. Nah, itu sudah apa ya, terpatri ya di salah satu stupa ya, itu bisa kita lihat itu seperti ini. Artinya dari dulu sudah dikenal tuh ada orang yang kelenjar tiroidnya besar. Retinism apa sih? Retinism ini adalah suatu manifestasi klinis akibat kondisi hipotiroid yang sangat berat ya, yang terjadi pada masa janin, neonatus, dan masa anak. Jadi pada masa pertumbuhan ya,
janin dan anak yang dalam masa pertumbuhan tersebut bisa mengalami gangguan pertumbuhan yang berat ya, sehingga tubuhnya menjadi kreatin. Kreatin itu pendek banget ya. Karakteristiknya ya, selain gangguan pertumbuhan tadi berupa tumbuh usia pendek, tapi disertai juga gangguan perkembangan ya. Ada lihat retardasi mentalnya juga berat dan irreversibel ya. Diperiksa IQ-nya bisa kurang 50 poin di bawah poin yang normal, perawakannya pendek, ya, biasanya kokleanya terganggu tadi ya kalau terjadi permasalahan janin sehingga lahirnya tuli ya, dan kemudian juga menjadi bisu karena tidak bisa ngomong, nggak dengar dia, nggak dengar apa-apa. Bagaimana dia mau bisa pintar bicara ya? Lalu dysplasia yang tipe spastik ya, tubuhnya kaku. Nah, seperti ini perawakannya ya. Nah, ini bila dibandingkan dengan orang yang normal ya, tingginya bisa sekitar sekolahnya ya, gangguan pertumbuhannya ya. Nah, berapa sih jumlah kebutuhan harian ya menurut WHO ya? Kebutuhan yodium itu berbeda, bisa dibagi berdasarkan kelompok umur ya, sampai umur 5 tahun, usia sekolah, lebih dari 12 tahun dan dewasa, dan kebutuhan perempuan hamil dan menyusui. Kelompok anak sampai 5 tahun kebutuhannya adalah 90 mikrogram per hari, usia anak sekolah 6 sampai 10 tahun 120 mikrogram per hari ya. Lebih 12 tahun sampai dewasa 150. Perempuan hamil dan menyusui lebih tinggi yaitu sekitar 200 mikrogram per hari. Oke, saya kembali ke slide yang tadi coba. Bagaimana bisa terjadi pembesaran kelenjar tiroid atau goiter? Itu bisa terjadi jika asupan yodium berapa tadi? Kurang dari berapa? Kurang dari 50, Dok. Pinter ya, kita memperhatikan kurang dari 50 mikrogram per hari dalam jangka waktu terus-menerus dalam waktu yang kronis. Itu bisa menyebabkan terjadinya pembesaran kelenjar tiroid ya. Oke, apa aja sumber dari yodium? Ya, sumber yodium ini lebih kurang 90% diperoleh dari makanan ya. Hanya 10% dari air minum ya. Makanan yang mengandung yodium itu apa aja? Ya, sayuran ya, biji-bijian ya, yang tumbuh pada lapisan tanah yang kaya kandungan yodium ya. Jadi kandungannya beda-beda. Jadi kalau tumbuhan ya, sayur-sayuran, biji-bijian ya, kalau dia tumbuh pada daerah yang tanahnya kurang mengandung yodium, otomatis kandungan dari sayuran dan biji-bijian tersebut juga kurang kandungan yodiumnya. Ya. Terutama pada daerah yang tinggi, dataran tinggi, itu mungkin kandungan yodiumnya lebih tinggi. Lalu juga dapat dijumpai pada berbagai makanan laut, ya. Susu dan produk susu, ya. Susu ini juga kadarnya beda-beda ya. Tadi kalau misalnya susu sapi, tapi sapinya hidup pada daerah yang kekurangan yodium, ini beda-beda ya kandungan yodiumnya ya. Lalu daging ya, produk daging itu juga beda-beda ya, telur dan ayam. Oke, selain yodium yang bisa didapat dari makanan dan air, ya, ada lagi faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya gagi, ya, seperti goitrogen, defisiensi selenium, dan polusi logam berat. Apa itu goitrogen? Goitrogen adalah suatu senyawa yang dapat menghambat absorpsi dan penggunaan dari yodium oleh kelenjar tiroid. Ya, jadi walaupun asupan yodiumnya sudah cukup, tapi ada goitrogen sehingga yodiumnya itu tidak bisa diabsorpsi dan digunakan di dalam tubuh. Apa yang dapat berperan sebagai goitrogen? Ya, beberapa sayuran dikenal seperti kol, bunga kol, lobak, beberapa umbi-umbian seperti singkong dan ketela. Ya, sayuran-sayuran tertentu ini mengandung yang disebut dengan glukosinolat. Ya, glukosinolat ini berperan sebagai goitrogen. Jadi dia bisa mengganggu proses penyerapan dari yodium di dalam tubuh.
Nah, jadi gimana dong? Jangan makan dong kol atau singkong, gitu ya. Bukan berarti begitu juga ya, karena goitrogen ini dikatakan aktif hanya jika ketersediaan yodium terbatas. Jadi jumlahnya terbatas dan atau asupan goitrogennya dalam jumlah yang sangat besar yang dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi kalau sekali-sekali aja makan singkong goreng ya, sekali-sekali makan sayur kol, insya Allah itu tidak sampai menyebabkan gangguan absorpsi sehingga tubuh menyebabkan kekurangan atau defisiensi dari yodium ya. Lalu kondisi defisiensi selenium. Selenium itu dikenal sebagai mineral penyusun enzim glutathione peroksidase. Nah, enzim ini berperan dalam perubahan T4 menjadi T3. Jadi orang-orang yang kekurangan selenium berarti terjadi gangguan pembentukan enzim glutathione peroksidase. Sementara enzim glutathione peroksidase ini dibutuhkan di dalam merubah ya T4 menjadi T3. Bentuk yang aktif T4 atau T3 ya? Sudah dapat kuliahnya belum? Belum ya? Jadi mungkin nanti kalian akan paham ya kenapa enzim glutathione peroksidase ini dibutuhkan dalam merubah hormon T4 menjadi T3. Lalu akibat polusi logam berat seperti Pb, Hg, dan Cd, ya kita tahu ini semuanya valensinya sama dengan yodium, sehingga dia bisa membentuk ikatan yang sangat kuat dengan yodium, ya, sehingga yodium itu tidak dalam bentuk yang bebas, sehingga tidak bisa digunakan oleh tubuh. Ya, ini semua bisa menyebabkan gangguan dari penggunaan yodium di dalam tubuh sehingga bisa menyebabkan kondisi gagi. Apa indikator dari kecukupan yodium ya? Pertama yang jelas ya, secara langsung itu periksa aja urinnya. Ya. Karena yodium itu kan diekskresikan dari dalam tubuh di urin. Nah, periksa tuh urinnya, berapa kadar yodiumnya. Jika dijumpai 100 sampai 199 mikrogram per liter yodium di dalam urin, artinya diperkirakan diduga jumlah asupan yodiumnya cukup, yaitu sekitar 150 sampai 299 mikrogram per hari. Ya. Tapi jika kadar yodiumnya kurang dari 100 ya, 50 sampai 99, 20 sampai 49 atau kurang dari 20, ini artinya kemungkinan asupan yodiumnya kurang atau defisiensi. Tapi hati-hati juga bisa jadi yodium di dalam urin dijumpai dalam kadar lebih dari 200. Artinya apa? Kemungkinan asupannya itu lebih dari yang dianjurkan. Nah, itu kan indikator secara langsung ya. Kalau secara tidak langsung, bisa juga kita memeriksa kelenjar tiroidnya. Ya, terjadi pembesaran kelenjar gondok. Ya, lalu periksa kadar hormon tiroidnya T4 maupun T3 dan kadar hormon TSH. Nah, ini ya nanti di CSL kita akan belajar bagaimana sih cara mengukur memeriksa kelenjar tiroid ya. Nah, kalau ada alat USG sih gampang ya, di USG aja di leher, di kelenjar tiroidnya, ketahuan ukurannya. Tapi kan tidak semua sumber pelayanan kesehatan punya alat USG ya. Nggak usah kecil hati ya, dengan kemampuan palpasi yang baik ya, yang nanti akan kita dapatkan di CSL. Bagaimana caranya melakukan palpasi kelenjar tiroid yang baik, ternyata hasilnya cukup reliable ya. Nah, dilakukan berbagai pemeriksaan ya,
dari depan maupun dari belakang. Bagaimana caranya nanti kita akan pelajari di CSL. Nah, jika dijumpai pembesaran kelenjar tiroid, ya menurut kriteria WHO, ya jika teraba atau ketika palpasi teraba pembesaran kelenjar tiroid, ya. Lalu nggak usah diraba juga terlihat secara inspeksi dari jarak sekian meter, secara inspeksi terlihat dengan jelas. Oh, ini sudah pembesaran tingkat 2, ya. Nah, kapan dikatakan pembesaran tingkat 1? Jika kelenjar tiroid itu teraba ketika dipalpasi, ya, tapi belum bisa terlihat pada posisi leher yang normal. Nah, kalau yang normal sih tidak terjadi pembesaran kelenjar tiroid, ya, artinya kelenjar tiroidnya tidak terlihat maupun tidak teraba. Bagaimana manajemen nutrisinya? Penata laksanaan nutrisinya, pertama tentu saja disarankan untuk mengkonsumsi makanan sumber iodium, ya. Ada apa aja tuh sih sumber iodium? Bisa makanan laut, bisa sayur-sayuran dan air minum yang cukup mengandung iodium. Atau ya pada daerah-daerah tertentu, ya pemerintah biasanya melakukan suatu kebijaksanaan berupa pemberian penambahan atau fortifikasi iodium, ya, ke dalam garam beriodium, air minum atau susu formula atau makanan hewan ternak atau kepada kapsul minyak beriodium. Nah, fortifikasi iodium ke dalam garam itu merupakan intervensi yang paling utama. Kenapa? Karena kita tahu garam digunakan secara universal. Ya, kayaknya setiap orang setiap hari pasti ada mengkonsumsi garam. Ya kan? Dan garam itu dikonsumsi secara reguler sepanjang tahun. Selain itu garam harganya sangat murah. Ya, kalau ada yang pernah membeli garam paling 250 gram itu harganya paling di bawah 10.000 ya. Harganya murah ya. Lalu teknologi untuk melakukan fortifikasi iodium ke dalam garam juga cukup sederhana, ya. Lalu akibat penambahan iodium ke dalam garam itu tidak merubah warnanya, tidak merubah rasa dan bau dari garam. Namun kekurangannya, iodium di dalam garam itu mudah menguap. Ya, jadi dia tidak stabil, mudah menguap sehingga dianjurkan untuk menyimpan garam beriodium itu selalu dalam wadah yang rapat, ya, kering dan disimpan di tempat yang sejuk supaya dia tidak menguap, ya. Gunakanlah sendok yang kering setiap kali mengambil garam, ya, jangan yang lembab, ya, karena dia bisa larut, bisa keluar ya iodiumnya. Lalu ini juga yang sering kita jumpai ya, biasanya ibu-ibu tuh masak langsung digarami ya ketika proses masak. Nah, ini menyebabkan kandungan garam menjadi berkurang ya, dan sehingga lebih disarankan memberi garam itu setelah masakannya matang. Nah, bagaimana sih tes untuk memeriksa apakah garam yang kita konsumsi itu mengandung iodium atau enggak? Kadang-kadang kan kita di pasar ya, garam itu nggak ada kemasannya, sehingga kita nggak tahu ya garam tersebut mengandung iodium atau enggak. Atau sebaliknya, ada sih kemasannya tertulis garam beriodium, tapi kan kadang-kadang produsen itu ada yang nakal ya, ada yang nakal. Sehingga dia hanya bilang ini garam beriodium, tapi kita nggak tahu benar atau enggak. Bagaimana cara melakukan tesnya? Ya, gampang sekali. Coba taruh sekitar sedikit ya, setengah sendok teh garam, ya, letakkan di piring, ya. Lalu beli di toko bahan kimia itu namanya larutan iodina test, ya. Teteskan sedikit ke permukaan garam, ya. Lalu kita lihat perubahan warna yang terjadi. Jika terjadi
garam tersebut berubah menjadi warna ungu tua, artinya garam tersebut cukup mengandung yodium, ya, layak untuk dikonsumsi. Tapi jika terjadi perubahan menjadi ungu, tapi ungunya muda, pucat, ya, nah kemungkinan dia mengandung yodium sih, tapi kadarnya hanya sedikit, ya. Nah, kalau dia tidak terjadi perubahan warna, artinya garam tersebut tidak mengandung yodium sehingga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Kalau nggak punya bahan kimia tadi, ya, tapi kita ingin melakukan uji terhadap garam tersebut apakah mengandung yodium, bisa dengan cara yang alami, ya, menggunakan singkong. Tadi kita tahu singkong mengandung suatu zat yang dapat mengikat yodium, ya kan? Apa tadi namanya? Ada yang ingat? Tadi ya yang goitrogen. Bentar ya, kita balik nih. Singkong itu mengandung yang namanya glukosinolat yang bisa berikatan dengan yodium, sehingga singkong itu bisa kita pakai untuk memeriksa apakah garam tersebut mengandung yodium apa enggak. Ya. Nah, singkong segar dikupas, parut, lalu ambil airnya diperas, ya. Lalu perasannya itu tambahkan kepada garam yang ingin kita periksa, ya, tambahkan sedikit cuka, ya, diaduk rata. Tunggu beberapa menit. Jika terjadi perubahan warna menjadi warna ungu, berarti garam tersebut mengandung yodium. Itu ya. Coba kalau tertarik, coba dilakukan ini. Nah, pada daerah-daerah yang mengalami daerah defisiensi berat, ya, pemerintah melakukan suatu kebijaksanaan untuk memberikan suplementasi kapsul minyak beriodium. Siapa saja sasaran dan dosisnya? Ya, setiap wanita usia subur yang hidup pada daerah endemik berat dan sedang, ya, mau dia hamil nggak hamil, pokoknya dia usia subur, ya, itu wajib mengkonsumsi 2 kapsul minyak beriodium yang mengandung 200 mg yodium sekali dalam setahun. Sementara setiap ibu hamil dan menyusui yang hidup pada daerah endemik berat dan sedang itu diwajibkan mengkonsumsi 1 kapsul, ya, pada masa hamil, 1 kapsul lagi ketika masa menyusui. Ya, jadi ini suatu tindakan preventif, ya, sehingga janin maupun anak yang disusuinya itu tidak mengalami kekurangan yodium. Lalu semua anak usia SD, ya, pada daerah endemik berat, ya, itu juga wajib mengkonsumsi 1 kapsul minyak beriodium 1 kali per tahun. Nah, bagaimana kriteria pengendalian? Ya, ada 4 indikator utama yang dikeluarkan oleh WHO. Pertama, ya, garam yang beriodium dengan kualitas baik. Apa itu garam beriodium berkualitas baik? Yaitu garam yang mengandung yodium dengan konsentrasi lebih dari 15 mg per kilogram garam. Ya. Nah, garam beriodium berkualitas baik ini harus dipakai lebih dari 90% rumah tangga. Ya, jadi kalau kamu melakukan survei nanti jadi Pak Puskesmas, ya, kalau melakukan survei ke masyarakat itu targetnya harus lebih 90% rumah tangga sudah mengkonsumsi garam beriodium kualitas baik. Kalau diperiksa kadar yodium di dalam urinnya, lalu angka mediannya 100 sampai 200 mikrogram per liter. Ya. Lalu kalau diperiksa anak usia SD, ya, yang mengalami gondok, itu prevalensinya harus kurang dari 5%. Kalau bisa ya 0% ya, tapi maksimal jangan sampai 5%. Ini kriteria pengendaliannya. Ya.
Lalu kadar hormon TSH pada bayi baru lahir dengan kadar lebih dari 5 mikrounit per mililiter harus kurang dari 3% populasi. Ini kriterianya. Kalau ini sudah tercapai, artinya ini sudah memenuhi kriteria pengendalian oleh WHO. Namun apa yang terjadi ya dari data Riskesdas 2018 yang terakhir ya, 2023 sepertinya belum keluar ya. Bagaimana gambaran pemakaian garam beriodium secara nasional ya? Kalau kita lihat di Riskesdas, 77,1% rumah tangga itu mengkonsumsi garam yang cukup iodium ya, hanya 77,1%. 14,8% rumah tangga itu mengkonsumsi garam dengan kandungan iodium yang kurang. Masih dijumpai 8,1% rumah tangga mengkonsumsi garam yang tidak mengandung iodium. Ya, jadi ini nanti kamu tugas di puskesmas ini masih merupakan problema ya, masih merupakan masalah. Ternyata masih belum semua ya. Tadi kan kita lihat kriteria pengendalian itu harus lebih 90% rumah tangga mengkonsumsi garam dengan kualitas iodium yang cukup ya. Ternyata belum nyampe tuh 90% ya dari data Riskesdas 2018. Kalau dilihat per provinsi ya, konsumsi garam beriodium yang cukup itu paling tinggi dijumpai di Provinsi Bangka Belitung, itu sudah mencapai 98,1%, jadi sudah lebih dari 90% ya kalau di Bangka Belitung. Namun kalau di Aceh dijumpai angka masih 45,7%. Jadi nanti kalau tugas di Aceh ini kayaknya masih tugas berat ya, untuk melakukan edukasi kepada masyarakat pentingnya mengkonsumsi garam dengan jumlah iodium yang cukup. Nah, kalau dilihat dari kecenderungan kadar iodium dalam garam rumah tangga dari data Riskesdas 2013, oh enggak, ini 2018 terakhir ya. Nah, ini tadi ya sama ya, 77,1% ya, ini yang tadi ya. Data terakhirnya 77,1% cukup mengandung iodium, 14,8% yang kadar iodiumnya kurang, dan 8,1% tidak mengandung iodium. Tapi dari data 2013 malah dijumpai ada kandungan iodium yang lebih atau lebih tinggi dari jumlah yang disarankan. Jadi ini peran pemerintah mungkin ya atau BPOM dalam mengendalikan ya kualitas garam yang beredar di Indonesia. Kalau dilihat dari sumber air minum ya, pemerintah juga melakukan fortifikasi iodium ke dalam air minum PDAM ya, PDAM. Kalau air tanah ya tidak bisa dikendalikan ya, karena itu tergantung kepada kondisi geologis tertentu. Tapi kalau air minum ini juga pemerintah berusaha untuk menambahkan iodium ke dalam sumber air minum ya. Nah, kalau dilihat ya secara nasional ya, kadar air minum yang dikonsumsi di rumah tangga itu hanya sekitar 6% yang kandungan iodiumnya cukup di dalam air minumnya ya. Sebagian dan ini juga lebih tinggi di perkotaan ya, 4,6%. Apa ini? Hanya 4,6% di daerah pedesaan yang kadar iodium di dalam air minumnya itu cukup. Jadi kalau dilihat ya, nah sebagian besar kita lihat kadar iodiumnya kurang atau rendah ya. Nah, secara nasional 52% ya dari masyarakat Indonesia itu kandungan iodium di dalam air minumnya itu mengandung iodium yang rendah. Dan 40,1% itu malah tidak mengandung iodium. Namun hati-hati dijumpai juga 1,5% penduduk Indonesia kalau dilihat air minumnya mengandung kadar iodium yang lebih dari cukup.
dan ada 0,4% kadar yodiumnya tinggi. Ini jadi nanti ya apalagi dokter puskesmas, dokter kesehatan masyarakat, ya kedokteran keluarga ini harus turun ke masyarakat ya aktif meneliti kandungan yodium yang ada di dalam air minum. Oke, mungkin itu saja yang kita dapatkan pada pagi hari ini ya mengenai pentingnya mengkonsumsi yodium ya. Karena walaupun yodium itu adalah suatu zat gizi mikro, dijumlahkan dalam jumlah yang sedikit, tetapi ternyata efeknya sangat penting di dalam meregulasi sistem di dalam tubuh kita. Ya, dan kita lihat bahwa masyarakat masih sangat rendah pengetahuannya tentang yodium. Ya, apa-apa saja sih sumber yodium. Jadi yodium itu sebenarnya bisa dijumpai dari berbagai makanan dan air minum. Namun tetap untuk menjamin kecukupan yodium, pemerintah melakukan fortifikasi kepada garam ya, karena kita tahu garam itu dikonsumsi secara universal, setiap hari orang pasti makan ditambahkan garam ya, tapi ternyata kalau dilihat kualitas yodium di dalam garam itu tetap dijumpai dengan kadar yang belum diharapkan. Masih banyak yang mengandung yodium dalam garam yang tidak memenuhi standar yang diharapkan. Demikian juga kandungan air minum yang dikonsumsi di masyarakat, ya ternyata itu hanya secara nasional hanya 6% ya masyarakat yang kandungan yodium di dalam air minumnya sesuai dengan persyaratan yang diharapkan. Jadi masih berat ya tugas sebagai ini nanti ya di dalam mengendalikan kadar yodium di dalam masyarakat. Mungkin seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum, Dok. Iya, waalaikumsalam. Izin bertanya, Dok. Kalau pada pasien yang hipertensi ya, Dok, yang diet rendah garam dalam waktu lama, itu kira-kira bisa nggak, Dok, mungkin terjadi GAKI ini, Dok? Hipertensi itu kan artinya dia harus mengurangi konsumsi garam gitu ya, maksudnya mengendalikan konsumsi garam gitu ya. Ya, Dok. Oke, berarti kalau diharapkan yodiumnya dari garam. Nah, yodium itu kan sebenarnya dari berbagai makanan dan air minum itu juga mengandung yodium ya. Jadi bukan diharapkan dari garam saja sebagai sumber yodium sebenarnya. Ya, bisa dari aneka sayur-sayuran ya, lalu dari makanan laut itu cukup mengandung yodium. Sebenarnya itu berapa tadi yang jumlah yang dibutuhkan oleh apakah dia anak, dewasa, itu kalau mencukup makanan yang seimbang, dalam jumlah yang seimbang, itu yodiumnya otomatis tercukupi. Jadi tidak apa-apa. Ya, dengan pengurangan garam pada pasien hipertensi, bukan berarti dia langsung beresiko untuk mengalami kekurangan yodium. Gitu ya maksudnya ya? Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, Witki. Ada lagi yang ingin ditanya? Tidak ada ya, kalau tidak ada saya rasa cukup sekian ya kuliah kita pagi hari ini. Irfan, tolong ditutup Irfan. Baik, Dok. Ya, alhamdulillah teman-teman, kuliah kita pada pagi hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, Dokter. Ya, semoga bermanfaat ya. Selamat belajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih banyak, Dok.